Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semua teman-teman Indonesia Mengglobal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk bergabung baik itu di Zoom maupun di YouTube untuk menyimak sesi live dari tim mentorship. Perkenalkan, nama saya Novelita dari tim Mentorship Indonesia Mengglobal. Indonesia Mengglobal merupakan yayasan non-profit yang didirikan pada tahun 2012. Kami tahun ini memiliki 40 anggota yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk bersama-sama mewujudkan misi yaitu menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia agar mampu belajar dan berkiprah di kancah global. Semoga informasi yang kami berikan sesaat lagi bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengikuti aplikasi mentorship program tahun ini. Nah, sesaat lagi, seperti yang teman-teman sudah lihat di Instagram Indonesia Mengglobal, hari ini kita akan mengundang 3 pembicara yang merupakan mentee dan juga mentor dari program mentorship tahun lalu. Kira-kira bagaimana pengalaman mereka dalam mengikuti proses program mentorship tahun 2020, kemudian ekspektasi apa sih yang mereka harapkan ketika mereka mulai menulis di dalam aplikasi program mentorship. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bahas lebih lengkap sesaat lagi. Nah, tanpa menunggu lebih lama, kita undang terlebih dahulu moderator kita hari ini, yaitu Director of Mentorship Ignatius Aditya. Hai Adit. Hai semuanya, pertama-tama kami dari tim Indonesia Mengglobal mengucapkan terima kasih semua atas partisipasi sahabat Indonesia Mengglobal pada sore hari ini untuk menghadiri ke acara kita Open Mentorship Connect yang pertama di tahun 2021. Nama saya Aditya dan saya dari tim Indonesia Mengglobal Mentorship Program, dan bersama saya pada hari ini dalam 1 jam ke depan, saya akan ditemani Jody, Indah, dan Gabriel Kembuan dari mentee dan mentor tahun lalu untuk menelaah lebih lanjut bagaimana sih program mentorship Indonesia Mengglobal ini. Dan Jody dan Gaby merupakan mentee kita dari tahun 2020, di mana Jody sudah berhasil mendapatkan salah satu tempat di program pasarjana di University of Pennsylvania. Dan Gaby sendiri sudah diterima di Harvard Medical School untuk menempuh program pascasarjananya. Dan juga ada Indah juga yang akan bergabung bersama kita dalam beberapa menit ke depan, yang merupakan salah satu mentor dari kita juga yang merupakan dari Harvard. Nah, untuk beberapa waktu ke depan, saya akan menjelaskan lebih lanjut alur kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama secara 30 sampai mungkin 40 menit ke depan ngobrol bareng Gaby dan juga Jody dan tim Indonesia Mengglobal lainnya untuk mengenal lebih lanjut bagaimana pengalaman mereka.
Dan di akhir, apabila sahabat Indonesia Mengglobal ada pertanyaan, bisa ditulis di chat dan kita akan bisa unmute dan nanti memperkenalkan diri sendiri dan mungkin bisa bertanya kepada speakers kita pada sore hari ini. Now, without further ado, mari kita undang Gaby dan Jody untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Hai Gaby, hai Jody. Hai. Hai. Ya, terima kasih semuanya udah hadir pada sore hari ini. Mungkin Gaby dan Jody bisa memperkenalkan dirinya lebih lanjut kepada sahabat Indonesia Mengglobal. Jody duluan atau? Boleh Gaby dulu. Oke, halo semuanya. Saya Gaby. Saya professionally saya dokter, lulusan dari Universitas Airlangga dan Universitas Hasanuddin. Kemudian saya kemarin adalah Menti Indonesia Mengglobal buat periode 2020. Dan kemarin berkat mentorship Indonesia Mengglobal bisa keterima untuk Masters of Medical Science in Immunology di Harvard Medical School. Yang rencananya mulai fall 2021 ini. Oke, halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Jody. Saya lulusan dari program studi Prancis Universitas Indonesia. Saat ini saya aktif bekerja di bidang pendidikan. Jadi saya bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar dan di lain waktu juga mengajar budaya dan bahasa Jepang untuk karyawan dan kalangan profesional. Ya benar, saya adalah Menti Indonesia Mengglobal tahun 2020 dan beruntungnya saya bisa dipasangkan dengan mentor yang luar biasa yaitu Indah Syafira Zatadini. Dan kemarin puji syukur bulan lalu saya diterima di 3 kampus Amerika, Columbia, Johns Hopkins, dan juga UPenn. Dan pada akhirnya saya memilih untuk berkuliah di University of Pennsylvania, program Master of Science in Education in Teaching, Learning, and Leadership. Terima kasih Jody dan Gaby. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan Indah, yang Jody sudah memperkenalkan dengan sangat komprehensif tentang background Indah. Tapi untuk mungkin sebelum Indah masuk, mungkin kita bisa memulai session kita pada hari ini. Mungkin kita dengan ngobrol dengan tema yang agak lebih ringan gitu. Jadi Gaby, Jody, tell us briefly about your main motivation to pursue masters abroad. Jadi kenapa sih Jody sama Gaby ini kira-kira kok, ini Gaby udah dokter, Jody udah guru, kenapa ada keinginan untuk menempuh studi lebih lanjut di luar negeri? Jadi apa ini motivation-nya untuk masukin? Gaby itu mungkin bisa jawab. Oke, so buat aku sendiri sih kan sebenarnya kalau dokter yang pada orang-orang itu pada umumnya menempuh jalur ngambil dokter spesialis, terus praktek gitu kan sebagai dokter spesialis. Tapi aku sendiri tertariknya ke arah research, jadi kayak biomedical research dan pengen ngambil PhD gitu one day. Terus aku ngerasa aja kayak landscape research di Indonesia dan di luar negeri itu beda banget. Jadi kayak aku butuh ngambil masters di luar negeri biar bisa kayak jadi apa ya istilahnya, batu loncatan aku sih buat bisa ngejar PhD yang di top university di luar negeri itu sih. Jody, gimana Jody? Ini alasan master ya? Iya. Kalau dari saya sih, kalau dari aku sih, karena berhubung background S1-ku dulu itu sastra ya, sastra Prancis. Sementara dari dulu memang ingin bekerja di dunia pendidikan. Nah, di situ ada gap tuh. Jadi aku merasa aku kurang untuk background knowledge di bidang education. Nah, jadi ketika berkarir pun ya banyak tantangan-tantangan yang didapat yang tidak aku miliki dari studi secara formal jurusan pendidikan. Nah, itu satu sih. Jadi kenapa mau master di bidang pendidikan. Terus yang kedua,
kebetulan setahun belakangan ini lagi punya proyek merintis sekolah sendiri yang berbasis personalized learning. Dan kebetulan konsep tersebut itu, sekolah-sekolah seperti itu, dia banyak dan menjamur di Amerika Serikat, sementara di Indonesia masih belum ada. Nah, kenapa itu sebabnya aku juga tertarik buat lanjut studi di Amerika sih, gitu, untuk mempelajari konsep sekolah tersebut. Mantap sekali Jody dan Gaby. Dan ngomong-ngomong tentang mengajar, jadi mentor kita sudah masuk di dalam room. Jadi kita sambut Indah Safira yang sudah join di acara kita pada sore hari ini. Dan sebelum Indah mungkin memberikan introduction about herself and what endeavors that she's currently pursuing, kita mengingatkan bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang join pada Zoom session pada hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di chat room kita pada sore hari ini, dan kita akan mencoba menjawabnya, dan kita mungkin memberikan chance untuk menanyakan pada panelis kita pada sore hari ini. Over to you, Indah. Halo, selamat sore semuanya. Aku izin nggak pakai background ya. Kayaknya kalau aku pakai background tuh kayak buntung gitu. Gak apa, Indah. Jadi agak serem ini kayak kepala. I had the similar issue as well last week. Iya, jadi Indah, aku. how are you? How's I'm doing good. Thank you so much for inviting me. Happy to be here with all these amazing people. Luar biasa nih teman-teman. Sabtu tuh paling enak kita santai-santai gitu ya di rumah nih, teman-teman di sini belajar gitu ya, datang ke webinar nih pasti semangatnya luar biasa tinggi nih. Indah, tell us a little bit more about yourself. Jadi kan Gaby sama Jody kan udah mengintro programnya dari mana, sekarang mau menempuh di mana. Kalau Indah sendiri gimana? Iya, jadi kenalin, nama aku Indah Safira. Aku jadi mentor ya tahun ini ya berarti ya, tahun lalu sih ya mulainya. Jadi aku itu dulu alumni Indonesia Mengglobal Mentorship Program juga sekitar 3 tahun lalu pas aku mau nyiapin S2-nya aku. Nah aku karena udah disiapin gitu ya berbulan-bulan sebelum aku apply beneran, itu kebantu banget SI-nya segala macam tugas-tugas IM itu aku pakai buat pada saat aku proses apply, dan kebantu banget nih. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku keterima S2 di Harvard University, jurusannya International Education Policy. Jadi kayak kebijakan publik tapi fokusnya di bidang pendidikan. Terus aku baru aja lulus tahun lalu. Abis lulus aku lihat kayak di Instagram Indonesia Mengglobal lagi buka mentorship program. Jadi I was like, why I think this is a good chance for me to actually pay it forward gitu sih. Thank you so much, Indah. So just a gentle reminder buat semuanya lagi. So we have a set of questions buat panelis kita pada hari ini, dan throw out your questions all you can. So back to the question lagi nih. Jadi kita nih pengen menelaah lebih lanjut nih. Ini kan kita ada a pair of mentee dan mentor, dan juga ada mentee juga. Jadi mungkin bisa nggak kalian pada nge-share apa sih? Tadi kan udah ada motivasinya kenapa mau kuliah ke luar negeri. Dan sekarang kalau sudah ada punya ide mau ke luar negeri, what was your main motivation? Atau mungkin ada ekspektasi atau apa waktu mendaftar ke Indonesia Mengglobal, both sebagai mentee dan sebagai mentor, karena kita ada Indah juga di sini, dan mungkin Gaby dan Jody yang baru saja lulus dari program mentorship kita tahun lalu. Mungkin mentees dulu mau memberikan their 2 cents and insights. Jody dulu deh, tadi udah Gaby udah berapa kali. Oke, motivasi utama sebenarnya dulu pas mau daftar. Jadi kan aku kan daftar untuk program mentorship Indonesia Mengglobal itu dari 2019. Nah, di situ ya aku intinya motivasinya sebenarnya adalah karena aku merasa backgroundku ini sangat-sangat tidak relevan dengan master program yang ingin aku apply, which is in education. Terus juga background karirku juga mungkin nggak satu lini gitu ya. Karena dari semenjak lulus dari sastra Prancis di UI, itu aku bekerja di perusahaan, jadi di bagian business development, terus juga pernah di bagian operations. Jadi
padahal pengennya bekerja di dunia pendidikan. Nah, karena merasa tidak terlalu percaya diri dengan kualifikasi tersebut, aku merasa aku harus memiliki mentor sehingga bisa entah gimana caranya dengan profil sedemikian rupa, aplikasinya bisa dibantu untuk bisa tembus ke universitas top di luar negeri, kayak gitu. Terus yang kedua pastinya untuk networking sih, karena kan dari tahun-tahun sebelumnya itu aku lihat alumni-alumninya lumayan keren-keren, terus mentor-mentinya, orang-orangnya. Jadi di situ selain untuk mendapatkan mentor, aku juga dari awal pengen memang memperluas jaringan. Dan kebetulan untuk daftar ke universitas di luar negeri itu mungkin adalah sebuah proses yang mungkin kita akan mengalami banyak, seringkali mungkin sendirian atau kesepian, karena pasti hanya sedikit segelintir orang yang memiliki cita-cita ke luar negeri, apalagi ke kampus misalkan kampus top dunia gitu misalkan. Nah, jadi dengan ikut program mentorship ini, kemarin sih berekspektasi bisa di dalam satu komunitas yang memiliki visi misi yang sama sih. Jadi bisa bareng-bareng. Kayak gitu, Dit. Thank you so much, Jody. Gaby, gimana Gaby? Kurang lebih mirip sama Jody sih. Jadi kayak aku kan pengen ngejar Masters in Immunology yang meskipun di sana yang nyelenggarain Harvard Medical School, tapi kalau di sini kan dokter biasanya nggak terlalu banyak research kan. Jadi aku waktu daftar itu kayak sort of ngerasa aja bahwa pengalaman research aku kayak wet lab research itu kayak kurang banget dibanding applicant yang mungkin dari biology atau biomedical science dari US gitu. Jadi aku kayak pengen nyari mentor aja buat ya gimana cara mempresent aplikasi aku sedemikian rupa sih biar aku bisa kayak show my potential that although aku selama ini mungkin masih kurang pengalaman dibanding yang dari US dan sebagainya, tapi kayak my passion and my potential bisa kelihatan di aplikasi itu sih. Dan ya sama kayak Jody, jadi kayak buat networking juga, jadi buat dapat banyak teman mulai dari mentor sampai mentee yang semuanya keren-keren, terus saling menyemangati gitu sih. Itu aku rasa sangat bantu banget selama proses aplikasinya. Thank you so much. And I guess untuk sekedar komen aja dari tim mentorship Indonesia Mengglobal, banyak sekali kita dapat pertanyaan dari sahabat Indonesia Mengglobal, Kak, intinya mentorship ini apa, terus bagaimana konten dan lain sebagainya, terus apa dong untungnya join program ini dari yang lain. Kita cuma mengingatkan bagi sahabat Indonesia Mengglobal bahwa kita adalah satu program yang tidak dipungut biaya untuk menggabungkan mentee dan mentor untuk menempuh aspirasi-aspirasi untuk belajar pasca sarjana di luar negeri, dan kita akan memberikan modul-modul dan juga group assignment dan juga kesempatan yang salah satunya merupakan Mentorship Connect ini di beberapa event yang kita sudah line up untuk beberapa sesi yang akan ke depan, dan ini merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk mengenal tim dan juga peer yang ingin saling memotivasi dan juga merupakan gitu. Dan I guess yang selanjutnya adalah dari sisi mentor nih, mungkin kita ada pertanyaan juga dari sahabat Indonesia Mengglobal yang ingin contribute back. Terus mungkin apa sih ini Indonesia Mengglobal belum begitu jelas, dan mungkin Indah, maybe you can give a little bit more color towards motivasi kenapa pengen jadi mentor dan kurang lebih pengalamannya bagaimana, mungkin Jody nakal atau susah di Iya, jadi kayak yang aku tadi udah bilang sih, aku ngerasa aku udah sangat dapat banyak benefit dari programnya, terus aku mau coba untuk give back aja gitu. Cuma motivasi lainnya sih sebenarnya ada beberapa program gitu ya, program mentoring atau ya kebanyakan program mentoring gitu yang nge-approach aku buat apply jadi mentor gitu. Tapi pas aku baca-baca lagi, kebanyakan program-program yang pro bono atau program yang baru gitu ya, mereka belum punya kurikulum yang udah terestablish seperti IM gitu. Aku banyak juga karena misalnya programnya gratis atau programnya baru, itu biasanya mereka
panitia-panitianya kurang committed atau masih small atau impact-nya kurang gitu. Jadi setelah aku banyak ke-expose sama tawaran-tawaran kayak oh ini ada program ini, tapi ternyata sebenarnya aku juga sempat lah mentoring di satu program lain gitu, dan itu aku agak kurang baik gitu ya pengalamannya, karena ya udah mentoring sebulan 2 kali tapi nggak dikasih apa nih, tugas-tugasnya nggak ada kurikulumnya, nggak ada guideline-nya, beneran dilepas. Menurut aku itu nggak kurang ya impact-nya gitu. Makanya pas IM buka lagi mentorship program, aku banyak rekomendasiin program ini ke orang-orang, aku coba deh kayak ya udah deh coba apply buat jadi mentor kali ini gitu. Thank you so much, Indah. Tapi nggak dijawab ya tadi ya, jadi nakal atau enggak. Tapi that's a perfect segue for the next question that I have today. Buat kalian semua nih, mungkin Gaby karena nggak ada Valen di sini yang merupakan mentornya. Can you tell us a little bit more about the most memorable experience from the mentorship program? Contohnya nih ya, dulu Ardi pada session kita yang sebelumnya di IG Live kita, yang bisa sahabat Indonesia Mengglobal bisa lihat di YouTube, as well di IG Live kita di Instagram Indonesia Mengglobal. Ardi tuh nge-share bagaimana perjuangan dia untuk mendapatkan menti dan mentor sessionnya, yang satu ada di US, yang satu di Indonesia, dan merupakan suatu perjuangan yang sangat melelahkan dan juga rewarding at the same time. Dan pertanyaan kita kurang lebih, apakah Gaby, Jody, dan Indah ada those memorable stories yang bisa memotivasi sahabat Indonesia Mengglobal untuk mengikuti program ini? Gaby dulu deh, Gaby udah kebelet ngomong. Oke, jadi kalau aku sih yang aku rasa lucu aja itu kayak udah lama dari sebelum Indonesia Mengglobal, kayak aku punya LinkedIn kan, terus kayak pernah ketemu profilnya Valen gitu, terus aku tuh ngerasa kayak gila, orang ini jenius banget deh kayaknya, soalnya ada textbook yang dulu saya baca waktu belajar molecular biology gitu. Nah ternyata si Valen itu kerjanya di lab orang yang nulis textbooknya itu, jadi kayak anjir, ada ya orang Indonesia kayak gini gitu. Terus ternyata malah waktu dipasangin sama Indonesia sama mentor itu ketemunya sama Valen, dan ternyata orangnya itu kayak sama sekali nggak sombong dan bener-bener kayak baik banget, asik banget diajak ngomong gitu. Ya kalau perjuangan nentuin jadwal ada sih, kayak jadinya kita Zoom-nya biasanya jam 2 malam kalau di waktu Indonesia, soalnya Valen kan di California. Tapi so far sih aku ngerasa sangat useful sih buat aku, dan Valen juga kayak tahu gitu loh, maksudnya aku kan tertarik immunology, jadi kayak tapi tiap university itu kan kayak beda-beda research immunology yang mereka lakukan, dan itu hal yang kayak susah banget buat kita Google gitu. Tapi kayak karena Valen dia bisa kayak ngasih aku info gitu, bilang kayaknya bagus kalau kamu apply buat di lab prof ini atau prof ini gitu. Jadi aku ngerasa itu sangat nggak bisa aku dapetin di program lain gitu sih. Kalau jadi sama Indah gimana? Ini kan mumpung ada Ferry di sini, what was the most memorable experience dari session dan mungkin pengalaman yang dulu? Dari aku dulu nih. Jangan berantem dong, ntar Indah sama Jody. Itu boleh. Hampir sama banget, Gap. Aku juga hampir ceritanya kisahnya kayak gitu sih. Jadi semenjak sebelum ikut mentorship yang 2020 ini, sebenarnya aku udah tahu nih ada Indah mahasiswa Harvard gitu. Karena kan dari awal kan memang aku pengen masuk ke Universitas Ivy League gitu, tapi di bidang pendidikan. Nah kebetulan tuh entah kenapa orang Indonesia pegiat pendidikan yang kuliah di luar negeri, apalagi Uniftop itu sangat-sangat jarang gitu. Nah, makanya ketika kepo-kepoin gitu, terus ada lihat Indah, ya jadi mulai ngikutin lah. Nah, terus gilanya lagi pas daftar mentorship ya. Jadi aku kan daftar 2019, tapi akhirnya nggak lolos pas tahap interview. Terus karena udah kayak putus asa gitu ya, kayaknya nggak mungkin bisa mau mentorship aja gagal, apalagi masuk Ivy League gitu. Terus akhirnya tahun depannya pas pandemi 2020 aku kayak iseng daftar doang, ya tanpa niat, tanpa ekspektasi lah, ternyata keterima gitu kan. Ternyata pas dikasih daftar para mentornya,
itu ada nama Indah Syafira Zatadili gitu. Terus aku wow, gila nih, kayak kebetulan banget. Tapi aku masih kayak belum yakin sih, karena kan peserta saingannya banyak ya, mentinya. Siapa tahu ya mungkin Indah milih yang lain kali ya gitu. Oh ternyata setelah proses dipasangkan, suatu hari itu aku ingat bulan Agustus awal itu dapat email jam 10 pagi itu kayak, oh selamat Jody dan Indah, kalian dipasangkan mentor menti. Itu benar-benar kayak apa ya, kayak mestakung gitulah. Dari mulai berniat pengen ketemu, maksudnya pengen belajar dari mahasiswanya langsung, sampai bisa dapat jadi mentornya di Indonesia Mengglobal. Itu salah satu yang memorable banget sih. Yang kedua paling yang memorable itu pas mentoring session yang pertama sih. Jadi benar-benar pertama kali kenal Indah, terus dia cerita banyak tentang studinya, tentang Harvard Graduate School of Education, terus juga perjalanan dia. Jadi Indah ini menurut aku sangat inspiring banget, meskipun dia orangnya lembut, tapi dia cerdas banget, menginspirasi. Dan yang aku ingat banget, dia tuh pernah bilang, karena kan aku sebenarnya nggak pede ya dengan kualifikasi, dengan background studiku untuk daftar ke kampus top jurusan yang sama sekali nggak nyambung. Tapi Indah bilang, aku ingat banget, justru backgroundku sebagai cuma guru gitu aja itu sangat-sangat mendukung gitu, sangat-sangat bagus banget. Dan dia bilang juga cohortnya di sana tuh beraneka ragam, jadi bukan hanya dari pendidik, tapi bahkan dari orang-orang macam-macam, dari bidang teknik, dari bidang komputer, dari bisnis, dan kawan-kawannya gitu. Jadi itu sangat-sangat memorable banget dan meningkatkan percaya diri banget sih. Gitu. Indah senyum-senyum aja nih. Iya, ini. Aku sih justru pas lagi mentorship program banyak yang mungkin orang ngelihatnya kalau mentor itu banyak memberikan gitu ya. Tapi kalau di pengalamannya aku juga banyak belajar sih. Mana lagi kan sebenarnya dari segi pengalaman bekerja di dunia pendidikan jadi jauh lebih berpengalaman dari aku, karena aku sempat ngajar di Jepang tapi kondisinya part time sambil aku S1 gitu. Dan aku baru full time beneran itu ya tahun ini gitu, baru setelah lulus S2. Jadi belum ada gambaran sebenarnya di dunia kerja tuh seperti apa sih. Dan justru kadang tuh di selipan mentorship session kita tuh kadang tuh malah ngomongin karir, malah ngomongin dunia pendidikan dan lain-lain yang justru nggak aku ekspektasikan di awal gitu. Jadi ya rasanya kayak mutual relationship kali ya. Jadi kita saling memberikan dan saling growing juga gitu. Cuma ini aku dengar ceritanya Jody, ceritanya Gabriel, ini aku reflect ke zaman aku jadi menti 3-4 tahun lalu. Sayangnya mungkin salah di aku juga kali ya, aku kurang proaktif. Justru kalau aku dulu pengalamannya mentor aku ya mungkin dari aku juga kali ya, nggak kurang proaktif. Aku banyak memorinya tuh justru dari timnya, dari grup ya. Kita kan di grouping yang waktu itu region yang mau ke Amerika, semua kita di grupin. Itu aku ber-7-8, itu luar biasa ya. Kita hampir 2 minggu sekali kita teleponan, kita aktif banget gitu ya. Dan bahkan saling ngecekin essay sama satu sama lain, saling nge-support banget lewat sosial media dan lain-lain. Aku kebantu banget dari tim itu. Dari mentornya sendiri waktu itu aku mungkin agak kurang relevan karena mentornya aku itu dia dari backgroundnya Eropa, jadi dia nggak ada GRE, nggak ada tes seperti itu. Ini mungkin jadi tips buat teman-teman sekalian pada saat nanti memetakan mau milih mentornya siapa, coba cari bukannya cuma relevan aja sama jurusannya misalnya pendidikan, tapi juga dari konteks universitas atau negaranya gitu, karena kan beda negara beda regulasi ya. Kalau di UK atau di Eropa waktu itu mentor aku dari Belanda, dia nggak ada GRE dan nggak ada standardized test seperti itu, jadi agak kurang relevan gitu. Dan dari akunya juga kurang proaktif, sehingga pada saat nentuin meeting time misalnya nggak work, karena aku juga part time di Jepang, akhirnya banyak miss gitu kita di tengah-tengah. Nah ini mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman ke depannya, buat sebagai menti gitu kan, kita yang butuh si mentornya ini mungkin kita memang harus lebih proaktif sih, nanya terus kapan waktunya available. Aku sendiri kayaknya banyak kebatalin Jody nih ya,
kayaknya reschedule Jod gitu kan. Wow, that's the real suka duka, dan banyak sukanya daripada dukanya. Hopefully dari mentorship kita, dan again kita akan menekankan di sini the relationship that you build with your mentors as well as the program that we provided, all semuanya bergabung untuk berkontribusi dalam perjalanan petualangan mendaftarkan program sarjana bersama Indonesia Mengglobal. Dan untuk mengingatkan buat sahabat Indonesia Mengglobal, ini masih sepi, ini belum ada tanya, jadi kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, mungkin bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang ingin bertanya, silahkan nulis di kolom chat siapa, dan mungkin bisa ditanyakan lagi, dan nanti kita akan bisa memperkenalkan diri sendiri, dan mungkin dipertanyakan for the benefit of the group today. Now, jadi karena tadi ada pengalaman ya, ini juga nyambung lagi nih. Tadi kan ada yang kerja, terus Indah tanya Jody yang udah kerja, terus Gaby tanya Valen yang waktunya beda-beda, dan Valen merupakan dulu sudah publish this work with your dream professor, so to say. Bagaimana kalian semua, both mentee and mentor, memanage waktu antara kerja, school preparation, jadi mentor, itu kan kadang memakan banyak waktu dan butuh komitmen. Ada tips atau bagaimana pengalaman kalian waktu membagi waktu dalam komitmen ini? Gitu. Mungkin sekarang Jody, Gaby, atau Indah dulu mungkin. Jadi kalau menurut aku sih timeline-nya tuh pas ya. IM mentorship ini sekarang lagi buka kan. Terus nanti tiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali nanti ada PR itu buat mempersiapkan si aplikasi kita. Cuma ini kan time-nya bukan pada saat kita lagi beneran apply. Kalau yang normal ya mungkin beda-beda sih. Kalau NYU kan dia banyak ya, intake-nya bisa 3 kali apply setahun kalau nggak salah. Tapi ya pada umumnya baru buka aplikasi itu bulan Desember Januari. Nah mungkin pas lagi aku ikut Indonesia Mengglobal ini belum terlalu maksimal kali ya. Maksudnya essay aku masih draft banget, semuanya masih draft. Cuma karena dari udah ke peta gitu ya. Oh ternyata saya butuh ini. Oh ternyata saya gini loh cara approach profesor, dosen yang baik buat minta tolong tulisin recommendation letter. Itu kan ada kan formatnya, ngasih bullet point summary atau segala macam. Dan itu kebantu banget. Jadi kayak aku ibaratnya udah curi start gitu ya. Aku udah curi start bulan Mei, June, mungkin ya June, Julai pada saat aku ikutan Indonesia Mengglobal Mentorship. Terus when it comes the right time to actually apply, bulan November, Desember itu aku udah kegambar semua gitu. Jadi November aku udah mulai prepare GRE, dan dari preparation GRE aku udah punya planningnya. Aku tuh di tugas keberapanya IM itu memang kita disuruh tuh rencana belajar GRE-nya gimana, bukunya apa, risetnya seperti apa. Nah jadi banyak refer ke situ lagi gitu. Buat approach profesor tuh aku udah dari jauh-jauh hari. Nah ini ngebantu banget buat aku ngatur waktu gitu. Karena aku sendiri, mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja, harus bagi waktu antara bekerja, les IELTS segala macam gitu. Teman-teman nggak sendiri gitu ya. Sama kita semua di kondisi yang cukup mirip gitu ya, banyak kegiatan. Pada saat itu aku juga kerja part time, aku kuliah dan ada kerja part time plus apply ini gitu. Cuma menurut aku kalau teman-teman bisa join Indonesia Mengglobal ini bagus banget. It gives you a head of start to actually prepare your application gitu sih. Waktu itu aku banyak kebantu banget manajemen waktunya karena udah ke prepare dari program IM. Thank you so much for your kind words, Indah. Gaby, Jody, any tips? Mungkin kan guru dan dokter ini kan work very hard for the benefit of the society at large. Bagaimana how you manage your time? Oke, boleh deh. Kalau dari aku sih, ya Indah sudah sangat komprehensif ya. Kalau dari aku mungkin kalian yang pertama dilakukan itu dari jauh hari sudah cari programnya, terus dilihat persyaratannya. Itu penting banget. Kenapa? Karena kalian harus make sure ada dokumen-dokumen apa yang harus dipersiapkan dari jauh hari. Misalkan ternyata kalian tidak punya GRE atau tidak punya IELTS yang skornya segini, kalian bisa udah langsung planning dari jauh hari.
Bahkan kalau untuk ke US misalkan dia harus ada transkrip, beberapa univ itu harus ada transkrip yang dia harus ditranslasikan oleh badan yang berwenang gitu. Jadi nggak bisa langsung dari kampus sendiri. Dan itu prosesnya takes time banget, bisa sebulan 2 bulan. Apalagi kemarin pandemi, jadi kayak serba tambah lama lagi. Nah itu jadi pertama yang menti-menti ini kalian harus tahu dulu nih dokumen-dokumen yang jadi persyaratannya. Terus yang kedua, kalau menurut aku secara personal, kenali diri sendiri sih, gitu. Kayak misalkan kalian mau tulis esai, kalian merasa untuk esai dengan topik seperti ini panjang segini itu kalian bisa selesaikan dalam berapa lama gitu. Itu sebenarnya bisa dikira-kira juga sih kayak gitu. Kalau aku misalkan aku udah sering kadang nulis-nulis tentang kisah-kisah di masa lalu, sehingga proses brainstorming untuk menulis esainya itu sudah curi start lama gitu. Nah akhirnya untuk bikin first draftnya esai sendiri itu aku cuma butuh waktu sekitar 2 hari doang gitu. Walaupun ya nih ya kalian kalau misalkan dibilangin untuk mempersiapkan esai itu butuh jauh hari, misalkan minimal setahun kayak gitu. Kalau aku dari kemarin udah percaya seperti itu ya aku nggak akan lanjut gitu karena udah pasti telat ya. Tapi ya aku yakin dengan kemampuan seperti ini kayaknya bisa gitu. Jadi ya udah go aja, jalan aja, dibuat terus langsung dari awal jauh hari udah tentukan rekomendernya mau siapa langsung dikontak. Terus jangan sungkan-sungkan gubris dosen gitu ya atau atasan karena kan mereka juga sibuk kadang lupa gitu kan. Nah itu juga jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan kalian sibuk sebenarnya ya semua orang punya waktu cuma 24 jam sih. Jadi masalah kalian mau prioritasin mana nih setelah misalkan kerja dulu atau misalkan bahkan aplikasi dulu baru kerja nomor 2 karena misalkan kerja bisa diwakilin. Nah kalau aku misalkan sebulan sebelum deadline itu karena aplikasi udah sangat penting banget dibandingkan kerjaan utama. Jadi kayak misalkan hal-hal kayak misalkan ikut rapat atau tugas yang bisa diwakilkan atau didelegasikan aku bakal minta seperti itu gitu, sehingga di waktu istirahat pas kerja, pas pulang kerja itu langsung back to laptop gitu. Pas weekend juga harus bisa nahan diri sih, misalkan teman-teman pada hangout gitu kan di Instagram, pada jalan-jalan lah atau ngapain kongko-kongko. Nah sementara mungkin kita harus kadang nahan diri dulu nih gitu sehingga bisa semuanya selesai. Karena kalau nggak gitu ya takutnya sih bakal nggak ada waktu lagi gitu di lainnya kayak gitu. Thank you Jody. Kalau Gaby gimana? Kurang lebih udah hampir disampaikan semua dengan amazingly oleh Indah sama Jody sih. Kalau buat aku sih intinya kayaknya kalau kalian mau apply, kalian kayak buat basically kayak draft gitu, kayak tiap bulan apa yang kalian harus selesaiin. Misalnya application-nya buka bulan November. Nah, kalian bisa misalnya Oktober udah harus ngontak dosen, terus juga transkrip udah harus dikirim ke UES gitu contohnya. Dan itu juga pasti akan dibantu sama mentor kamu dan teman-teman kamu, dan tugas IM sih kalau kalian lolos ke mentorship karena udah ada strukturnya gitu. Dan intinya jangan procrastinate sih. itu sih menurut aku yang paling penting, soalnya kayak aku kemarin kayak OS itu aku kira cepet, ternyata itu lama banget sampai aku kayak hampir telat apply. Jadi kayak semoga yang lain gak ada yang ngikutin aku sih. Tapi basically ya gimana ya, I think kalau kalian niat untuk beneran apply, kalian beneran mau ikut graduate school ini dan have a good reason kenapa kamu mau do this for your career or your for life purpose gitu, pasti kalian akan kayak kalian harus set time gitu buat menyisihkan waktu buat ngerjain application ini sih. Thank you so much, Gaby. Dan ini terima kasih sahabat Indonesia Mengglobal udah mempertanyakan di chat. Dan kita udah meng-scroll beberapa pertanyaan nih. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Yang mungkin dari for my own perspective is really interesting to get your view on this. Mungkin ini lebih ke apa namanya, ke Indah kali ya. Ini ada pertanyaan dari Subagya Randy. Mungkin Subagya Randy, if you can unmute yourself, mungkin bisa intro ke semuanya. Apa kabar? Oh ya. Pertanyaannya ke. Okay.
kedengeran nggak? Halo semuanya. Yes, halo. Sorry tadi ada. Halo Jody. Halo. Halo Ren. Safira. Kebetulan Jody ini teman lama. Oke, Randy. Jadi ada pertanyaan nih. Jadi boleh di intro lagi pertanyaannya for the benefit of the group. Oh, oke. Oh, jadi seperti yang aku udah coba chat ya. Mungkin ke kedua pembicara sih selama proses apply ke universitas yang bisa dibilang itu kan universitas yang top university ya in the world gitu. Dan apa sih yang paling challenging buat kalian selama prosesnya, mengingat itu nggak mudah gitu bagi teman-teman untuk apply, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gitu. Dan setelah kalian memang diterima di kampus tersebut, bagaimana kenapa kalian merasa layak menjadi bagian dari kampus tersebut gitu? Itu aja sih. Dan mungkin ke Indonesia Mengglobal ingin bertanya juga kalau adakah program terkait mentorship ini tapi untuk yang ingin menjadi mentinya itu tidak berada di Indonesia gitu. Apakah diperbolehkan? Gitu aja. Terima kasih. Oke, sorry folks, karena ada pertanyaan dari Indonesia Mengglobal, kita jawab dulu ya cepat. Jadi Randy, the answer is yes. Jadi untuk bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang tidak berdomisili di Indonesia, tapi merupakan warga negara Indonesia, jadi paspor hijau, we are considering your application dan silahkan apply. Dan untuk detailsnya, kalau misalnya merupakan bukan dari target demografi yang kita target, mungkin kita bakal review on case by case basis. Dan I guess to recap the question, gimana prosesnya, dan yang kedua adalah Indah mungkin gimana try to fit in di all those unis. So the floor is yours. Mungkin Gaby juga ntar bisa nambahin kali ya. Sebenarnya sih waktu aku apply jadi menti, aku juga di Jepang sih posisinya Randy. Jadi I don't think that's gonna be a problem. Bisa-bisa aja seperti yang Adit tadi udah bilang. Challenge-nya apa sih pada saat apply dan gimana caranya atau apa poin yang bikin gue ngerasa gue layak di sana gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku nih ya, dari awal banget apply, the less you know, the better menurut aku. Karena semakin kamu cari tahu siapa sih orang-orang di Harvard, semakin kamu tahu mereka alumninya seperti apa, itu justru beda-beda ya mungkin tiap orang. Bisa jadi orang jadi merasa kayak gue pasti bisa juga gitu. Atau bisa juga jadi berkecil hati. Nah, aku adalah orang-orang yang mungkin akan berkecil hati. Jadi pada saat di awal banget aku apply itu, aku cuma ada tahu beberapa tokoh gitu ya, beberapa orang yang waktu itu lumayan hits di Instagram, dia alumni Harvard gitu. Terus aku lihat-lihat, oke, dia keren banget, segala macam bagus, tapi udah sampai di situ aja. Aku mikir kayak ya udah, kalau misalnya intinya growth mindset itu, kita harus punya growth mindset ya. Mikir kalau misalnya apapun itu, skill apapun ya, namanya ilmu baru gitu ya, GRE segala macam yang harus kita tes itu, kalau misalnya kita mau berusaha, kita mau put effort, nggak ada yang mustahil gitu kan. Nah pada saat itu di awal apply itu ya, kalau di logikain ya nggak gimana ya, aku pasti nggak layak lah ya, aku nggak punya pengalaman kerja full time sebagai pendidik gitu. Aku ngajar 3 tahun tuh semuanya part time waktu aku lagi kuliah di Jepang gitu. Terus kalau dilihat lagi, pada saat udah nyampe di sana pun aku masih nggak merasa layak. Kenapa? Karena peers-nya aku tuh umur 35 tahun, umur 40 tahun, ada yang 15 tahun kepala sekolah, ada yang udah jadi guru di refugee camp di Timur Tengah. Mereka tuh orang-orang yang overqualified gitu. Apakah pada saat aku nyampe di sana aku jadi merasa layak setelah diterima? Justru enggak gitu loh. Nah, justru pada saat kamu punya rasa kayak masih kurang, masih merasa belum pantas, itu jangan jadikan itu sesuatu yang nge-pull you back, tapi jadikan itu buat jadi sesuatu yang push you gitu. Karena kamu merasa kurang, berarti apa solusinya? Bukannya mundur, tapi justru gimana caranya biar memantaskan diri gitu kan. Jadi menurut aku itu balik lagi ke sesuatu yang fokus ke sesuatu yang bisa kamu kontrol gitu. Kalau kamu ngelihat sekarang, anak-anak Harvard yang masuk Kennedy School, yang masuk medical school itu kayak gini keren banget gitu. Oke, sampai situ keren aja, keren gitu kan. Terus what's next gitu? What can you do?
Nah di situ deh kamu bagaimana cara saya buat memantaskan diri, bagaimana cara saya fokus ke sesuatu yang bisa kamu kontrol, seperti habisin 100 jam buat latihan GRE, bikin aplikasi sebagus mungkin, cari support system, seperti itu sih. Jadi ya challenge-nya apa ya, mungkin ya seperti yang kamu jadi pertanyaan kamu gitu ya, merasa tidak layak itu justru bisa jadi challenge buat kamu daftar, malahan itu bikin kamu jadi jiper gitu. Nah kalau itu sampai bikin kamu jiper, jangan sampai itu bikin kamu jadi nggak mau apply gitu, karena the real failure is when you're stop trying gitu kan, kalau kata quotes gitu. Jadi kalau menurut aku sih balik lagi ke pertanyaan kamu, gimana caranya merasa layak, sampai saat ini pun aku masih nggak merasa layak. Sebelum apply aku nggak merasa layak, udah keterima juga masih nggak layak, udah lulus pun aku sekarang selalu ragu gitu, mau ngomong aku lulusan Harvard, kalau lagi di dunia kerja ketemu orang, aku sekarang ragu gitu, karena takut nggak sesuai ekspektasinya orang-orang gitu kan. Tapi disitulah jadinya kita terus mau belajar gitu. Semoga nggak kepanjangan ya. No, that was fantastic, Indah. I mean, I guess ini merupakan, you'll never be ready, but your continuous effort of improving yourself is something that, you know, push you further. Mungkin Gaby atau Jody mau nambahin lagi, kayak what was your biggest challenge, atau mungkin ngerasa, oh, gue udah keterima nih sekarang nih di Harvard and UPenn. Jadi kayak, apakah am I worthy of this? Apakah kalian merasa gitu? Atau bahasa kerennya imposter syndrome gitu? Kalau dari aku sih, masalah layak atau enggak itu sebenarnya kayak bukan our part buat, maksudnya pasti ada lah perasaan nggak layak gitu, bahkan kayak Indah aja yang udah kayak menurut aku gimana banget masih bisa kayak ngerasa doubt yourself. Tapi kalau apalagi dalam konteks apply, buat nentuin kamu layak apa enggak itu bukan tugas kamu, tapi tugas si admissions committee. Tugas kamu adalah untuk do your best. Jadi kalau seandainya kamu langsung ngerasa nggak layak, terus kamu nggak apply in the first place, nah itu bakal really make you nggak layak. Tapi kalau kamu, maksudnya mungkin aja kamu ngerasa nggak layak, tapi admissions committee-nya bisa nerima kamu, ya berarti you deserve it. I think you deserve to be a part of their class. Bahkan waktu aku apply juga, aku kayak ngerasa, aduh gimana ya kalau seandainya aku ditolak, nanti kayak aku ngerasa I'm really not good enough gitu. Tapi aku pernah baca juga ceritanya kalau kalian tahu Nadira, yang dulu juga menti Indonesia Mengglobal, aku inget dia itu apply di Harvard School of Public Health itu 2 kali. Yang pertama dia rejected, tapi yang kedua dia bahkan bisa masuk, bahkan dia sampai jadi kayak valedictorian gitu kan di kelasnya. Jadi I think yang penting sih dari kamu sendiri, you have to be confident, itu aja sih. Sorry, motong. Challenge-nya apa, Gaby, mungkin selama prosesnya? Kalau dari aku sih, aku ngerasa kalau waktu pada saat aku apply mentorship Indonesia Mengglobal gitu, aku masih menyadari bahwa mungkin CV aku nggak sebagus itu. Jadi selain dari aku ngejar nilai TOEFL, nilai GRE dan sebagainya, juga kayak aku harus improve my profile in that 1 year gitu, buat nunjukin my passion and potential. Kalau yang aku juga ingat dari salah satu artikel Indonesia Mengglobal itu, yang ada Kak Andita Utami, itu pernah nulis kayak, in your career you have 3 things yang kamu tabung, which is koneksi, credentials, dan competence. Jadi aku ngerasa kayak 3 hal itu aku masih kurang. Jadi in that 1 year aku harus bisa bantu profesor aku yang buat penelitian, buat aku bisa minta rekomendasinya dan sebagainya gitu sih. Itu sih ya, aku rasa quite challenging waktu itu. Jod, mau nambah? Ya, kalau dari aku sih sama sih, mungkin sama seperti Randy ya. Tantangan paling besarnya itu rasa percaya diri gitu, kayak bahkan mungkin Indah pas kita mentoring dulu 3 bulan atau 4 bulan, itu mungkin Indah juga udah bingung kali, ini mentinya apply mana sih? Karena gonta-ganti mulu. Karena itu tadi kayak di awal misalnya yakin, oh pengen apply sini, di tengah-tengah demotivasi, kayaknya nggak bisa, terus akhirnya apply sini. Terus aku bilang ke Indah, aku apply-nya sini aja deh, gitu. Terus di akhir-akhir aku kira ada kemauan atau keberanian apply lagi yang ini gitu. Itu sebenarnya challenge-nya ya itu tadi bagaimana menjaga motivasi kita secara konsisten selama 6 bulan atau 5 bulan kita aplikasi tersebut gitu.
Ya, kalau aku sih dari aku kemarin cara untuk selalu motivasi ya selain ngobrol sama mentor juga dikasih wejangan, dikasih insight, juga aku ya seperti Indah bilang tadi, kadang aku kepoin profil-profil lulusannya. Nah kalau Indah mungkin merasa jadi minder, kalau aku ternyata banyak sekali momen ketika aku menemukan oh ternyata alumni dan mahasiswa di sana tuh juga manusia biasa ya gitu, karirnya nggak gimana-gimana juga. Aku menarik kesimpulan untuk mahasiswa yang diterima di kampus top itu ada 2 jenis. Yang pertama itu yang benar-benar prestasinya wah banget, yang udah gila, yang udah tokoh masyarakat kali ya. Terus yang satunya mungkin yang karirnya sebenarnya sama kayak kita gitu, biasa, cuma dia bagus banget dalam menulis esainya. Nah, jadi ketika mengulik tersebut, ya jadi motivasi juga, oh ternyata mungkin kayaknya aku bisa deh. Kayak gitu sih. Thank you so much, Terima Jody. kasih. Thank you, Randy, for the question. Jadi, sahabat Indonesia Mengglobal, karena kita conscious of time juga, I will take one more question. Tapi before we go to the question, and jeng, siapa nanti pertanyaan yang akan diambil. Jadi, I'm going to answer quite a fair bit that I can make a sweeping statement here. Untuk ada beberapa pertanyaan tentang kapan meng-apply. There's no hard and fast rule kapan untuk meng-apply S2 berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun, tapi what we can say dari program Indonesia Mengglobal Mentorship Program adalah kita membuka aplikasi bagi sahabat Indonesia Mengglobal yang maksimum 2 tahun ke depan ingin berencana untuk mengikuti tahap pendidikan selanjutnya, karena kita rasa salah satu kalau misalnya 1 tahun aja mungkin kita masih ada kendala pandemi, dan kalau misalnya 2 tahun I think kita rasa itu merupakan tahun yang optimal. Jadi 1-2 tahun yang ke depan kalau misalnya ada rencana bisa mengikuti program ini. Dan untuk tes-tesnya, jadi silahkan dipersiapkan tesnya apa saja, ada IELTS, GRE, TOEFL dan sebagainya. Kita sudah ada tulis. Kalau misalnya ingin memberikan supporting document, bisa dikirim di email kita di mentorship@indonesiamengglobal.com. Dan kita juga ada beberapa program, kita ada British Evening, ada Scholars, ada Erasmus, dan lain sebagainya. Dan penonton kita atau partisipan kita yang beruntung hari ini adalah pertanyaan dari, maaf ya, tadi udah dicari. Lona Evita Sirait. Jadi Lona, apakah bisa masih ada di sini atau mungkin bisa unmute yourself? Halo. Sorry. Halo, apa kabar? Yeah. Now you can introduce yourself and probably ask the question. Ya, namaku Lona. Sorry, aku pakai bahasa. Namaku Lona. Aku tertarik jadi mentee untuk program Indonesia Mengglobal tahun ini. Sebenarnya aku penasaran sama ini sih. Bagaimana nanti mentor dan mentee bisa menentukan jadwal dan frekuensi mentoring tiap minggu? Maksudnya apakah akan ada kesepakatan atau dari IM sendiri sudah menentukan seminggu harus ada minimal sekali seperti itu? Kemudian apakah akan ada evaluasi akhir dari Indonesia Mengglobal terkait progres pelaksanaan mentoring? Misalnya apakah nanti jadi sesudah program selesai mentee harus submit beberapa dokumen yang sudah dibuat atau seperti apa? Aku ingin tahu itu. This is my first time soalnya. Thank you. Okay. Jadi mungkin to fine tune that question a little bit more, itu I think the reason why Lona asked this, mungkin Indah itu, I think there's this thing called mentoring yang terlalu sedikit dan too much mentoring gitu. So what's the sweet spot that you think that is the best, between you and Jody, atau mungkin dari previous experience sama Gaby, mungkin sama Jody kalau mau. Or maybe Indah can start first. Buat menjawab pertanyaannya ya. Jadi aku ngerasa sih kalau IM ini mereka udah sangat terstruktur ya, udah ada deadline, udah ngasih opsi harus ketemu dari tanggal segini sampai tanggal segini. Ini tugas-tugasnya. Udah terstruktur, tapi pada saat kita mengaplikasikannya masih bisa fleksibel gitu. Kayak tadi Gaby bisa teleponnya jam 2 gitu. Aku sama Jody juga mungkin beberapa kali reschedule, kadang ada sesi-sesi tambahan. Jadi memang fleksibel pada saat kita
pada saat aplikasi benerannya gitu ya, pada saat implementasinya, cuma nggak dibebasin banget gitu karena semuanya udah ada kurikulumnya, udah ada timelinenya, dan itu ngebantu kita tetap on the same track gitu sih. Ya mungkin kalau buat teknikalnya Adit bisa jelasin kali, atau mungkin udah ada penjelasannya di website mentorship. Jadi ini lebih I'll explain the thing later, Indah. Ini cuma lebih I think to the question of what is the sweet spot for the mentorship relationship. Apakah this thing is too much mentoring or too little mentoring, atau mungkin Gaby can give other perspective dari Valen gimana, atau mungkin karena there's mungkin ada different types yang mungkin ingin lebih frekuensi lebih banyak atau lebih sedikit, atau mungkin you have different views on that. I think it's the right amount ya. Dan aku suka ada selingan itunya sih, nggak tahu ya sekarang masih ada nggak yang tugas grup itu? Yes. Nah, ya itu menurut aku lumayan kalau kita sama mentor kan cuma one on one, mungkin kadang agak gimana mau nanya, tapi kalau sesama yang lagi apply itu lebih kayak ke support system. Kadang kita saling ngingetin atau saling mengeluh juga, gagal nih gue beasiswa ini, atau saling nyemangatin, dan itu menurut aku selingan yang sangat membantu ya. Jadi sangat positif nih, bahkan sampai sekarang tuh kayaknya grup mentorship aku masih aktif karena ada yang baru setahun kemudian, 2 tahun kemudian berangkat, kita saling nyemangatin gitu. Jadi proportionnya pas sih menurut aku antara tugas individu, sesi mentoring sama mentor, dan yang paling bantu sih support system tim sesama menti ini gitu. Oh, that's great. Jody, Gaby mau nambahin? Apa ya? Kalau menurut aku juga udah pas sih proporsinya. Kan misalnya kalau kalian dikasih tugas nulis esai, kan kalian nggak nulis esai sambil ditungguin mentor kan. Maksudnya kalian kan nulis sendiri di rumah, using free time. Jadi kayak sebulan 2 kali atau sebulan 2 kali lah, kayaknya udah pas banget sih menurut aku. Kayak mentor kan cuman check your progress aja sih sebenarnya. Jadi untuk recap buat sahabat Indonesia Mengglobal semuanya, jadi kita ada program kurang lebih dalam 1 bulan. Kita ada kurikulum, dalam setiap minggunya kita akan merilis apa step-step saja yang ingin perlu dilaksanakan dalam periode tersebut, dan kita ada memberi sugesti periode bagaimana sajakah atau kapan mana sajakah sebaiknya untuk menghubungi mentor untuk berinteraksi lebih lanjut. Dan idealnya seperti yang sudah di narasumber kita katakan pada beberapa menit yang lalu, kita kurang lebih sekitar dalam periode itu mungkin bisa seminggu sekali atau mungkin sebulan 2 kali. I think there's no right or wrong answer to this. It really depends on gimana hubungan kalian antara menti dan mentornya bagaimana. Mungkin ada arrangement di awal, dan kembali lagi jangan lupa juga untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dan juga andalkan support system grup kalian, di mana grup kalian tetap bekerja bersama dan juga saling membantu dalam proses tersebut. Dan kita masih ada sekitar 4 menit lagi, mungkin shout out to Feli udah menjawab. Jadi kita ada tes attitude kita dari tahun lalu sudah ada, dan kalau misalnya sahabat Indonesia Mengglobal ingin mengerti detailnya, bisa diklik di link bit.ly/mentorship 2021 bahasa, atau if you're keen in English, you can do bit.ly/mentorship 2021 English. Dan I think untuk wrap up this session pada sore hari ini, mungkin Indah, Jody, Gaby, is there any final tips for the overall journey of applying this postgraduate studies abroad, atau mungkin mentorship and mentee-mentor relationship in general? Any final thoughts, any final words? Silakan duluan. Jody dulu deh. Jody tadi belum memberi wejangan yang banyak. What did final thoughts? Yes. Apa ya, buat menti, pokoknya daftar aja. Kalau kalian pengen studi ke luar negeri, meskipun kalian belum punya rencana jelas, coba aja daftar Indonesia Mengglobal. Karena mungkin kalian bakal sama kayak aku, jadi kayak awalnya tuh rencananya
nggak jelas gitu. Pokoknya dapetin mentor dulu deh, nanti gimana ntar aja gitu. Nah, tapi ya disiapkan juga sih untuk interview dan kawan-kawannya. Nanti kalau udah dapat mentor, kalian sebaiknya tanya-tanya aja, tanya yang banyak, jangan sungkan-sungkan, jangan jaim-jaim, karena kalian yang nanti akan mendapatkan manfaatnya dari mentor itu juga gitu. Dan kalau punya kampus impian sebenarnya jangan berpikir itu nggak bisa di-apply juga. Jadi kalau memang ada persyaratan yang bikin JPR yang kelihatannya sangat-sangat berat, coba dipecah jadi kecil-kecil, jadi step-step kecil. Kalian bikin timeline sendiri untuk mendapatkan syarat yang nomor 1 itu gimana-gimana, kedua gimana-gimana. Nanti kalau udah dipecah kecil-kecil, bisa kelihatan achievable gitu. Jadi ya terus lakukan gimana caranya biar kalian tetap semangat, tetap on track, jangan jadi demotivasi terus nggak jadi apply gitu. Intinya semangat terus. Gaby mungkin? Kalau dari aku sih, basically mungkin 6 bulan lalu atau setahun lalu kayak aku sama di posisi kalian, dan aku nggak pernah kepikiran bisa keterima di Harvard or even any Ivy League gitu. Jadi saran aku, kalian nggak usah terlalu kayak overthink, ngerasa langsung terintimidasi, kayak ngerasa takut even apply karena ngerasa kalian nggak deserve. I think kalian cukup just do your best. Of course, be an informed candidate. Jadi kalian tahu kenapa kalian apply, kenapa kalian choose that program, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi kalau masalah minder duluan itu jangan banget, karena I believe kayaknya pasti banyak banget deh orang-orang yang keterima di Ivy League itu pada awalnya nggak nyangka juga sih mereka bakal keterima, but they can ternyata ujung-ujungnya mereka bisa keterima gitu. Jadi just don't be afraid to shoot for your dream university. Itu aja sih. Indah? Aku ada pantun nih, maaf kalau agak maksa ya. Refleksi diri, masa depan tak pasti. Kesana kemari banyak pilihannya. Bingung mau kuliah ke luar negeri, Indonesia mengglobal jalannya. Yay, thank you so much Indah for pantunnya, sangat indah sekali, no pun intended. Terima kasih semuanya atas partisipasinya pada sore hari ini, dan sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Kami dari tim Indonesia Mengglobal mengucapkan terima kasih kepada Gaby, Jody, Indah, dan semua yang berpartisipasi, dan tak lupa pada tim mentorship kita, Feli, yang sudah membantu kita pada sore hari ini. Dan sampai jumpa di acara Indonesia Mengglobal selanjutnya, dan selamat berbuka puasa bagi yang beribadah puasa. Feli, ada any closing additional? Nggak ada, Dit. Thank you semuanya yang sudah hadir. Semoga informasinya berguna. Mungkin itu dulu dari aku, Dit. Kembali ke moderator. Silakan. Terima kasih semuanya. Have a great weekend ahead. Bye.